Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan hasil penyelidikan dan penyidikan perkara yang mana dialami oleh saudara V sebagai korban, yang kedua anak dari saudara V, dan juga saudara S. Dapat kami jelaskan untuk perkara dugaan tindak pidana penganiayaan, yaitu korban saudara V. Jadi dapat kami jelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 9 WITA, pelapor atas nama saudara V pulang ke rumah. Sekira 1 jam kemudian, terlapor atas nama saudara S datang ke rumah dan langsung masuk ke kamar untuk melihat anaknya. Setelah itu pelapor langsung mengomel dan memarahi saudara S. Ketika pelapor masuk ke kamar saudara S, langsung menarik tangan pelapor lalu membanting pelapor di lantai. Yang mana saat itu lutut pelapor mengenai lantai, dan juga setelah itu saudara S juga memukul lengan pelapor menggunakan lengannya. Atas kejadian tersebut, pelapor mengalami luka memar pada bagian lutut sebelah kanan dan luka memar pada kedua lengannya. Dapat kami jelaskan antara saudara S dan juga saudari V itu merupakan suami istri namun secara siri. Jadi yang bersangkutan dia tidak menikah secara resmi. Adapun tempat dan waktu kejadian yaitu Dusun 3 BTN Geraha Mumahi di Kecamatan Pemala Kabupaten Kolaka, yang mana rumahnya saudari V. Adapun pasal yang disangkakan yaitu pasal 351 ayat 1 KUH Pidana. Adapun tindakan yang telah kami lakukan yaitu telah melaksanakan penyelidikan berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi 4 orang, ahli, dan juga terlapor, serta mengambil hasil visum et repertum. Lalu kami juga telah melaksanakan gelar perkara mulai dari peningkatan ke penyidikan, dan juga saat ini telah ditingkatkan menjadi tersangka atas nama saudara S ini. Adapun kami juga telah mengirimkan SP2HP sebanyak 3 kali pada saat proses penyelidikan dan juga 3 kali pada saat proses penyidikan. Adapun rencana tindak lanjut yaitu melakukan pemeriksaan saudara S sebagai tersangka pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024. Dapat kami perlihatkan untuk luka-luka yang dialami oleh saudari V. Ini yaitu luka pada lengan korban. Ini lengan bagian kiri. Dan ini luka memar pada bagian lutut. Pada luka-luka tersebut kami sudah meminta hasil visum dan juga diterangkan oleh ahli. Jadi pada sebagaimana kita ketahui, terdapat postingan atau unggahan akun di media sosial, itu terdapat beberapa foto korban yaitu saudari V, yang mana hal tersebut tidak masuk dalam objek laporan dari saudari V ini. Jadi kami perlihatkan ini yaitu foto yang ini. Selanjutnya ini yang menampilkan luka-luka lebam di bagian kaki. Ini tidak termasuk pada objek laporan dari saudari V. Ini juga dari luka pada sobek pada kepala. Foto luka-luka tersebut dialami pelapor yaitu saudari V sebelum kejadian penganiayaan pada tanggal 14 Juni 2024, yang mana hal tersebut pernah juga dilaporkan di Polsek Pemala, yang mana tanggal 11 Juni tahun 2024
saudari V dan juga saudara S telah membuat kesepakatan perdamaian itu di Polsek Pemalah, Polres Kolaka ya ini untuk dokumentasi perdamaian dari kedua belah pihak. Nah, bisa diperlihatkan kepada rekan-rekan, ini adalah surat pernyataan damai dari kedua belah pihak yang mana hal tersebut ditandatangani pada tanggal 11 Juni tahun 2024. Itu terkait dengan pelaporan yang dilayangkan oleh saudari V pada tanggal 1 Agustus 2024. Selanjutnya terkait dengan pelaporan juga saudari V pada tanggal 2 Juli tahun 2024, yaitu perihal dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Ya, kita telah melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait dengan perkara tersebut. Adapun kami jelaskan yaitu kronologis kejadian. Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 5 sore, 5 WITA, saudara S mengantar saudari V dan anak atas nama S, ya ini anaknya saudari S, ke rumah sakit Harifa, dan sekira pukul setengah 8 malam mereka pulang ke rumah BTN Geraha Mumahe, ini rumahnya saudari V ya. Setibanya di rumah saudari V, saudara S menyuruh saudari V untuk turun dari mobil. Akan tetapi saudari V tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara saudara S dan juga saudari V, yang mana saudara S berusaha merampas handphone milik saudara V yang sedang merekam saudara S. Lalu setelah terjadi cekcok, saudara S menyiku dan menekan bagian pipi sebelah kiri anak V menggunakan bagian siku tangan kanannya. Atas kejadian tersebut, pelapor merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut di Polres Kolaka. Itu merupakan kronologis kejadian dari versi dari saudari V. Adapun tindakan yang telah kami lakukan yaitu telah melaksanakan klarifikasi, ya, wawancara terhadap pelapor dan juga saksi-saksi sebanyak 4 orang, ahli dan 1 orang ahli dan juga terlapor sendiri, serta mengambil hasil visum et repertum dari rumah sakit, lalu telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kami juga telah memberikan perkembangan terkait penanganan perkara kepada pelapor sebanyak 4 kali. Jadi bisa kami perlihatkan kondisi dari anak saudari V pada saat dilakukan visum. Jadi bisa kami perlihatkan ini kondisi anak pada saat dilakukan visum. Jadi dari hasil ini, dari hasil visum yang dilaksanakan di Rumah Sakit Benyamin Guluh, Kabupaten Kolaka pada tanggal 2 Juli 2024, yaitu dengan hasil tidak ditemukan luka sama sekali, yang mana juga telah dikuatkan juga dengan pemeriksaan ahli dari rumah sakit. Jadi atas dasar itu penyidik melaksanakan gelar perkara dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka hasil gelar perkara yaitu perkara ini tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dan juga penyelidikannya dihentikan karena tidak cukup bukti. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan perkara yang mana saudara S melaporkan saudari V karena dugaan tindak pidana penganiayaan. Jadi dapat kami jelaskan laporan dari saudari V itu terjadi pada tanggal 20 Juni 2024, yang mana saudari S ditelepon oleh saudari V untuk mengantar anaknya ke rumah sakit Harifah. Setelah itu saudara S bersama saudari V tiba di rumah sakit Harifah sekitar jam 12 WITA
dan menanyakan kepada perawat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anaknya. Akan tetapi perawat menyampaikan bahwa dokter spesialis anak buka jam 5 sore. Kemudian saudara S mengantar saudari V pulang ke rumahnya yang beralamat di BTN Mumaha, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Setelah itu pada tanggal 21 Juni 2004 pukul 1 pagi 1.00 WITA, saudara S pamit kepada saudari V untuk meninggalkan rumah, akan tetapi saudari V tidak menerima dan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dijelaskan tadi. Jadi langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu melaksanakan pemeriksaan saksi juga kepada beberapa pihak. Ini total ada 4 saksi ditambah keterangan ahli juga kami sudah mengambil keterangan, juga telah meminta hasil visum dan juga memeriksa terlapor. Adapun setelah dilaksanakan gelar perkara, kami bersepakat untuk meningkatkan status saksi saudari V menjadi tersangka. Adapun kami dapat perlihatkan luka-luka yang didapat oleh korban, yaitu saudara S, yaitu ini terdapat luka goresan yang ada di bagian samping dahi dan juga luka yang berada di payudara korban. Ini juga terdapat luka di bagian lengan kanan korban, ada juga di dada kiri, sebelah kiri. Ada luka juga di lengan kiri korban. Dari hasil tersebut kami melaksanakan gelar perkara dan meningkatkan status saudari S dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya rentetan dari peristiwa tadi, saudari V dan juga saudari M. Saudari M ini merupakan istri juga dari saudara S, yang bersangkutan sama-sama saling lapor, yaitu laporannya pada tanggal 14 Agustus 2024. Dapat kami jelaskan untuk kronologis kejadiannya, karena ini kejadiannya saling lapor, maka kami akan menjelaskan satu kali terkait dengan kronologis kejadiannya. Jadi awalnya saudara S mengendarai mobil mengarah ke komplek perumahan PT Antam. Ya, selanjutnya saudara S berhenti di depan Hotel Dewi Jaya. Selanjutnya saudara M menelpon saudara S untuk menanyakan keberadaan dari saudara S. Selanjutnya saudara M beserta temannya saudari Y menyusul saudara S di depan hotel. Sesampainya saudara M dan saudara Y di depan hotel, saudara M menemui saudara S. Ya, jadi setelah saudara M ini turun di depan hotel, dia berjalan kaki di mobilnya saudara S yang berada di pinggir jalan, dan dia jalan ke sisi samping sopir dari saudara S. Dan ternyata saudari V ini sudah berada di mobilnya saudara S yang berada di pinggir jalan, dan dia jalan ke sisi samping sopir dari saudara S. Dan ternyata saudari V ini sudah berada di mobil yang mana posisi saudari V ini berada di samping sopir, samping saudara S. Ya. Setelah itu ketika saudari S akan membuka pintu, saudari V ini langsung turun menemui saudara M. Dan di saat itu telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang mana luka-luka itu dialami oleh saudari V dan juga saudari M. Dan untuk saksi-saksi yang telah kami periksa ada sebanyak 4 orang, dan kami juga telah memberikan pemberitahuan perkembangan perkara ya kepada masing-masing pelapor sebanyak masing-masing 1 kali. Jadi untuk ringkasan dari perkara ini, yaitu
terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dengan pelapor saudara V, korban juga saudara V, dan terlapor saudara S. Kami telah meningkatkan status saudara S dari saksi menjadi tersangka berdasarkan 2 alat bukti atau lebih, yang mana kami telah memeriksa beberapa saksi dan juga ahli, dan juga mengambil visum dari rumah sakit untuk kejadian atau pelaporan dari saudara S, yang mana korban juga saudara S dan juga terlapor saudara V. Kami juga telah meningkatkan status saudara V dari saksi menjadi tersangka berdasarkan 2 alat bukti atau lebih, yaitu sama, mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga surat dan keterangan dari terlapor itu sendiri. Yang berikutnya terkait dengan pelaporan dari saudari V dengan korban, yaitu anak dari saudari V, sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Kami telah melaksanakan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan kami juga telah memeriksa saksi-saksi, ahli juga, dan juga kita mengambil hasil visum dari rumah sakit dan juga terlapor. Kami telah melaksanakan gelar perkara dan juga menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya terkait dengan laporan yang baru pada tanggal 14 Agustus 2024, kami saat ini sedang memeriksa saksi-saksi dan juga rencana tindak lanjut. Kami akan mengambil hasil visum dari rumah sakit, memeriksa ahli, dan juga melaksanakan pemeriksaan tambahan untuk saksi-saksi yang lainnya. Demikian kami sampaikan. Kami berkomitmen Satreskrim Polres Kolaka untuk melaksanakan penyelidikan dan juga penyidikan secara profesional, humanis. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.